Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di video saya. Saya di sini akan menjelaskan materi yang ke-9. Materinya tentang cara membuat bahan ajar berbasis komputer dan membuat PowerPoint. Cara membuat bahan ajar berbasis komputer menggunakan PowerPoint. PowerPoint sebagai aplikasi multimedia dapat menyambungkan semua unsur media. Seperti contohnya teks, gambar, suara, bahkan video dan animasi. Selanjutnya, Microsoft Word, Office, PowerPoint banyak digunakan oleh kalangan perkantoran dan pebisnismen, para pendidik, siswa dan trainer karena memiliki beberapa keuntungan seperti pengoperasionalan yang mudah, sederhananya, tampilan ikon-ikon, dan tidak harus mempelajari bahasa. Program komputer. Meskipun program aplikasi ini sebenarnya merupakan program untuk membuat presentasi, namun fasilitas yang ada dapat dipergunakan untuk membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang dihasilkan akan cukup menarik karena memiliki beberapa fasilitas. Seperti ada yang pertama, memasukkan teks, gambar, suara, dan video. Fasilitas yang penting dari program aplikasi ini adalah fasilitas untuk menampilkan teks. Dengan fasilitas ini membuat program biasa menampilkan berbagai teks untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pembelajaran menulis, membaca, atau pembelajaran yang lain. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas tampilan gambar, suara, dan video untuk memperjelas materi yang disampaikan. Kedua, membuat tampilan menarik. Ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk membuat tampilan menarik. Fasilitas yang pertama adalah background. Background akan memperpindah tampilan program. Fasilitas lain yang akan membuat tampilan lebih menarik adalah fasilitas animasi. Dengan fasilitas ini, gambar dan teks akan muncul ke layar dengan cara tampilan yang bervariasi. Selanjutnya, yang ketiga, membuat hyperlink. Hyperlink atau hubungan dalam satu program akan memungkinkan memberikan umpan baik secara langsung. Hubungan dengan program lain akan memperkaya fasilitas yang mendukung. Seperti halnya dalam proses pembelajaran dan hubungan dengan internet akan membuka berbagai kemungkinan pembelajaran yang lebih luas. Pribadi on-tech fasilitas ini sangat penting dan sangat mendukung. Dengan hyperlink, program bisa terhubung ke program lain atau ke jaringan yang lain. Program yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft PowerPoint 2016. Dengan bantuan media PowerPoint, secara guru dapat mempresentasikan materi ajar kepada siswa. Biasa lebih mudah dalam menginformasikan ilmunya melalui presentasi yang diberikan oleh seorang guru kepada anaknya pendidik di sekolah dasar. Di samping memudahkan seorang guru menguasai kelas dan membantu anak-anak didik untuk tetap fokus dengan apa yang diterapkan oleh seorang guru. Selanjutnya, cara mengubah PowerPoint menjadi bahan ajar interaktif. Melalui media pembelajaran interaktif bantuan, PowerPoint dapat membantu peserta didik dalam memahami materi dengan optimal dan menambah semangat, motivasi, dan antusias siswa dalam belajar. Yang kedua, aspek desain media yang dikembangkan memenuhi unsur media interaktif
Unsur media interaktif pada produk ini terdiri dari beberapa media, seperti teks, gambar, audio, dan efek animasi, yang menyajikan informasi dan dilengkapi dengan alat kontrol yang memungkinkan. Nah, terjadinya interaksi. Media interaktif merupakan kombinasi dari beberapa media seperti ada teks, grafis, audio, dan video. Animasi yang bisa dipakai sebagai media pembelajaran yang mampu menyajikan informasi agar tercipta sebuah interaksi dua arah antara penggunaan dengan media yang digunakannya. Nah, menurut Chola Stein dan Coates tahun 2016, tampilan media pembelajaran yang sangat menarik siswa untuk belajar. Pemilihan jenis huruf sudah tepat sehingga teks terlihat dengan jelas agar yang disajikan juga terlihat dengan jelas. Nah, selain itu, tampilan suara narasi di dalam media interaktif berbantu PowerPoint terlihat dengan jelas. Saat menggunakan media pembelajaran, siswa akan sangat aktualitas karena tampilan media yang menarik dan mudah digunakan. Nah, teks jelas terbaca, pemilihan komposisi dan kombinasi yang warna yang serasi. Selain itu ada juga didukung dengan musik pengiring yang sesuai sehingga media dapat membantu siswa dalam memahami materi serta media mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, ada proses belajar mengajar. Perlu menyajikan materi yang menarik, misalnya menyajikan materi di PowerPoint. Nah, dengan menambah ikon neon, animasi, dan juga video agar tampilan materi yang disajikan dapat menarik perhatian siswa untuk melihat materi. Nah, sehingga siswa akan tertarik untuk mendengar guru dan menjelaskannya. Ada juga cara membuat media pembelajaran interaktif berbasis web dengan PowerPoint. Nah, membuat aplikasi PowerPoint pada laptop atau PC dengan cara klik lingkaran PPT, pilih satu desain PPT yang menarik, mengatur ukuran slide, orientasi slide, batas pinggir slide, dan paragraf slide. Menuliskan judul dan nama guru pada slide pertama. Nah, sedangkan slide kedua, ketiga, dan seterusnya sesuaikan dengan langkah mengajar dan materi ajar kita. Menambah slide baru dengan cara klik home, lalu klik new slide, kemudian sesuaikan slide dengan materi yang disampaikan. Biasanya masukkan tujuan pembelajaran materi ajar yang sesuai langkah pembelajaran agar terencana dengan baik. Buat drive, bahan presentasi berupa rangkuman, bahan ajar guru harus mampu menerjemahkan bahan ajar dengan gambar dan tulisan yang menarik. Tidak semata-mata menyalin materi ajar. Masukkan tabel, gambar, ilustrasi teks, audio dan video, serta simbol dengan cara klik pilihan menu insert berbagai media untuk menghapus slide yang tidak diperlukan. Caranya, klik slide yang akan dihapus pada sidebar sebelah kiri, lalu klik kanan, pilih menu delete, membuat gambar pada slide bergerak ke arah kiri, kanan atau memutar. Klik animation, terdapat pilihan bergerak ke dalam, bergerak keluar. Sedangkan untuk membuat tampilan awal slide terbuka setiap slide per slide, maka klik transitional.
menambah card dan merubah warna dan tampilan card, klik desain dan tambahkan layout dan Smart Touch jika selesai. Nah, simpan file dengan cara klik menu file dan klik save. Pilih lokasi menyimpan. Nah, boleh di dokumen D atau E dan beri nama sesuai identitas file. Pilihan penyimpanan bisa dapat PPT, dalam PPT, PDF, dalam softfile, video, dan lain-lain. Untuk menayangkan presentasi Anda, klik slide show. Maka akan tampak tampilan slide penuh dan dengan klik enter, tanda panah pada keyboard, dan keluar slide. Satu persatu sesuai kebutuhan. Mulai tampilan awal slide dengan klik home. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat PowerPoint adalah PowerPoint hendaknya menampilkan hal penting saja, sifatnya membantu guru untuk menjelaskan dan mengarahkan penyampaian materi. Sedangkan penyampaian kelengkapan isi materi bisa dilakukan oleh guru sebagai fasilitator. Yang kedua ada PowerPoint, usahakan menarik dengan jangan sekedar menuliskan rangkaian materi, namun tuangkan materi dalam bentuk gambar, grafik, tabel, dan lain-lain. Nah, ada juga dalam menambahkan media, wajib menuliskan sumber media belajar. Alur poin, slide, per slide harus jelas, mewakili dari langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, tulisan yang disampaikan harus terbaca hingga siswa yang duduk paling belakang dan disarankan untuk judul konten bersekitar minimal 40 dan sub judul dan materi minimal 32. Jangan gunakan gambar yang melanggar pornografi dan memancing kekerasan atau politik praktis. Sebelum digunakan, siapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk menampilkan PowerPoint. Nah, itulah penjelasan materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan video selanjutnya. Bye-bye.